Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Eka Fitriani. Saya dari kelompok 6 pemasaran jasa. Di sini saya ingin menyampaikan tentang konsep dasar komunikasi pemasaran terintegrasi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa rancangan komunikasi pemasaran terintegrasi banyak diadopsi dalam 2 dekade terakhir. Dikarenakan ada beberapa faktor utama, diantaranya semakin besarnya tuntutan akan value for money untuk pengeluaran komunikasi pemasaran. Ada beberapa definisi IMC yang telah dikemukakan oleh sejumlah pakar IMC, merupakan ancaman perencanaan yang berusaha mengkoordinasikan mengkonsumsi iklan dan menyatukan semua pesan, program, dan sarana komunikasi yang mempengaruhi pelanggan atau calon pelanggan, merek manufaktur, atau organisasi jasa. Menurut definisi ini, pesan komunikasi bisa berasal dari berbagai sumber. Duncan dan Mariotti 1997 mengidentifikasikan 4 sumber utama pesan komunikasi. Yang pertama adalah planned message, product message, service message, dan unplanned message. Yang B adalah proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Dalam rangka merancang komunikasi pemasaran terintegrasi, setiap memahami proses komunikasi secara umum, merangkum proses komunikasi yang terdiri atas pelaku komunikasi, alat komunikasi, dan fungsi komunikasi dan gangguan. Kemungkinan gangguan yang menghambat efektivitas komunikasi adalah yang pertama, ada gangguan tersebut bisa beraneka macam. Contohnya, intervensi pesan-pesan, misalnya perang diskon antar toserba. Yang kedua, ada gangguan fisik, misalnya telepon berdering di tengah-tengah presentasi produk yang bisa mengalihkan perhatian calon pembeli. Yang ketiga, ada masalah semantik. Contohnya, slogan Pepsi yang berbunyi Pepsi brings your back to life pernah keliru diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Yang keempat, perbedaan budaya dalam hal menghitung uang kembalian. Misalnya orang Jepang dan Tionghoa berbeda karakteristiknya. Yang kelima adalah ketiadaan umpan balik. Hal ini menyulitkan pemasaran untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan sudah sesuai dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelisa Amelia, NIM 12405183344. Di sini saya akan meneruskan penjelasan teman saya, yaitu 8 pokok proses pengembangan komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama itu kita identifikasi audiens sasaran. Audiens sasaran utamanya itu seperti pembeli potensial, pengguna saat ini, dan orang yang mempengaruhi pembelian. Identifikasi ini sangat berpengaruh signifikan. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Ini dirumuskan dalam bentuk respon yang diharapkan, yaitu adanya pembelian. Kesiapan konsumen membeli produk atau jasa ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, berupa pesan sederhana untuk mengulang nama produk atau jasa. Yang kedua, menjadikan produk ini dipahami dengan tujuan komunikasian yang tepat kepada penerima. Lalu yang ketiga, menyusun kampanye komunikasi pemasaran. Dan yang keempat, mengukur kembali bagaimana kesuksesan kampanye yang dilakukan. Yang kelima, meyakinkan audiens untuk membeli produk atau merek dalam suatu perusahaan. Yang keenam, mengarahkan konsumen yang telah yakin dengan merek perusahaan agar melakukan pembelian yang aktif. Lalu tahap ketiga, merancang pesan. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, kemudian merancang pesan yang efektif. Pesan yang harus dilakukan atau ini bersifat menarik perhatian, membangun minat, membangkitkan keinginan membeli, dan mendorong tindakan adanya pembelian. Lalu yang keempat, memilih saluran komunikasi. Di sini ada 2 tipe utama, yaitu saluran komunikasi personal dan juga saluran komunikasi non-personal. Lalu yang kelima, menyusun anggaran IMC total. Keputusan pemasaran yang sulit itu menetapkan
besarnya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan IMC. Metodenya itu ada 4. Yang pertama Alfordable Method, Percentage of Sales Method, Competitive Parity Method, dan Objective and Test Method. Lalu yang keenam, menentukan bauran komunikasi. Menentukan bauran komunikasi pemasaran terintegrasi ini selanjutnya langkahnya itu mengalokasikan dana IMC yang dianggarkan dalam 5 elemen bauran pemasaran terintegrasi, yaitu seperti periklanan yang banyak digunakan karena mempunyai daya unggul yang tinggi. Periklanan merupakan elemen IMC yang banyak digunakan karena sejumlah keunggulannya. Di antaranya presentasi publik, yaitu menawarkan pesan yang sama kepada banyak orang, berperan penting menciptakan kesan bahwa produk atau jasa yang diiklankan standar dan masuk akal. Yang kedua, pervasiveness, yaitu memungkinkan perusahaan mengulang pesan berulang kali dan memberikan kesempatan kepada audien untuk menerima dan membandingkan pesan dari jumlah perusahaan. Yang ketiga, expressiveness, yaitu memberikan peluang untuk mendramatisi perusahaan dan produk atau jasanya melalui penggunaan suara, gambar, warna, bentuk, dan tata cahaya. Yang keempat, impersonality, yaitu audien tidak merasa wajib memperhatikan iklan karena iklan bersifat menolong. Iklan bisa dimanfaatkan secara efektif untuk membangun citra jangka panjang untuk produk maupun perusahaan, merinci pembelian segera, dan menjangkau konsumen dengan biaya exposure lebih rendah. Bisa dilihat dalam tabel data periklanan melalui beberapa media di negara-negara. Selanjutnya, promosi penjualan elemen IMC ini menggunakan sejumlah alat, diantaranya diskon, konteks, kupon premium, produk sampel, friend trials, undian, dan lain-lain. Untuk menawarkan 3 manfaat pokok komunikasi, yaitu menyediakan informasi yang bisa menarik perhatian konsumen agar bersedia membeli produk. Dalam beberapa tahun terakhir, promosi penjualan berkembang pesat dan bahkan porsinya terhadap pengeluaran pemasaran mulai sejajar dengan mengeluarkan iklan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti tingkat kompetisi yang semakin ketat dalam memperebutkan pangsa pasar, fragmentasi media, bermunculannya sejumlah media baru seperti internet, interaktif TV, TV kabel, dan sejenisnya, meningkatkan biaya iklan di media massa, semakin tipisnya diferensiasi antara produk yang berimplikasi dan meningkatnya persaingan harga, semakin menurunnya loyalitas merek. Media massa yang semakin kluter membanjiri produk baru sehingga terjadi brand proliferation. Pemilihan komposisi bauran komunikasi pemasaran terintegrasi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu tipe produk dan pasar secara umum. Alokasi MC akan berbeda antara pasar konsumen akhir dan pasar bisnis. Terus push dan pull strategi untuk mewujudkan penjualan dapat mempengaruhi secara signifikan komposisi bauran IMC. Yang keempat, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian. Alat-alat IMC memiliki tingkat efektivitas yang berbeda pada masing-masing situasi kesiapan pembeli. Tahap dalam siklus hidup produk. Efektivitas tiap alat IMC berbeda-beda dalam berbagai tahap siklus hidup produk. Apabila semua langkah di atas telah diputuskan dengan cermat, maka langkah berikutnya menerapkan komunikasi pemasaran terintegrasi yang telah direncanakan. Setelah mengimplementasikan rencana IMC, perusahaan yang mengukur dampaknya bagi audiens sasaran. Ukuran-ukuran yang bisa digunakan antara lain meliputi beberapa banyak orang yang mengenal atau mengingat pesan yang ditampilkan di luar media-media konvensional, sebagaimana tercantum pada tabel 7.3. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat media-media kontemporer yang disebut consumer generated media atau
CGM. Karakteristik kunci CGM adalah bahwa media ini diciptakan oleh konsumen bagi konsumen sendiri. Secara geografis, pelanggan CGM paling rutin adalah kalangan muda berusia 18-24 tahun. Bentuk-bentuk spesifik CGM mengalami pertumbuhan pesat dan bakal terus bertambah seiring dengan bermunculannya teknologi baru. Beberapa di antaranya yaitu blog, podcasting, wiki atau ensiklopedia online, public message board, social network, dan produk review sites dan consumer compliance sites. Strategi komunikasi pemasaran jasa. Perancangan strategi komunikasi pemasaran jasa berbeda dengan komunikasi barang fisik dan dalam 5 faktor utama. Yang pertama, karakteristik intangible pada kinerja jasa, keterlibatan pelanggan dalam produksi jasa, manajemen penawaran dan permintaan, peran strategis staf kontak pelanggan, dan berkurangnya peran perantara. Zeidham dan Bittner mengidentifikasi 4 faktor utama yang kerap menyebabkan timbulnya masalah komunikasi jasa. Yang pertama, kurang memadainya manajemen janji jasa pelayanan. Yang kedua, melambungnya ekspektasi pelanggan, kurangnya edukasi pelanggan, dan kurang memadainya komunikasi internal. Dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut, Zeidham dan Bittner merekomendasikan 4 strategi komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama, manajemen janji dasar. Fokus utama strategi ini adalah mengkoordinasikan janji-janji yang dibuat semua sumber pemasaran, internal maupun eksternal, dalam rangka memastikan bahwa janji-janji tersebut konsisten dan realistis. Yang kedua, manajemen ekspektasi pelanggan. Strategi ini adalah menginformasikan kepada para pelanggan bahwa perusahaan tidak dapat atau tidak selalu bisa menyediakan tingkat layanan yang diharapkan pelanggan. Yang ketiga, peningkatan edukasi pelanggan. Fokus utama strategi ini adalah menyediakan informasi yang memadai kepada para pelanggan mengenai proses jasa dan kriteria evaluasi aspek-aspek penting. Yang terakhir, manajemen komunikasi pemasaran internal. Fokus utama strategi ini adalah menyebarluaskan informasi kepada seluruh jajaran organisasi dalam rangka menyelaraskan semua fungsi dengan ekspektasi pelanggan.